Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari akun Instagram Hilmi Saifullah. Masya Allah, keren banget ustadznya. Emot love. Waduh. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Santai bersama Hamasah Quran Foundation. Yang kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di Instagram kita. Nama Instagramnya tahu? hakif.id. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Abdul Bari yang akan menjawab pertanyaan kita. Sudah siap, Ustadz? Oke, siap. Ini ada 6 pertanyaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Asuhan Kaset. Tat, Ane mau tanya, apakah ngabuburit sambil makan nasi padang membatalkan puasa? Gimana, Ustaz? Ngabuburit jam, betul nggak sih? Ngabuburit jam berapa dia? Ngabuburitnya? Mungkin, mungkin setelah maghrib kali. Ya, kalau ngabuburitnya dia itu pas bulan Ramadan, terus dia ngabuburit terus makan nasi padangnya sebelum azan maghrib ya batal. Cuman kalau dia ngabuburit sambil dia main ngabuburit gitu kan, nunggu waktu maghrib, pas azan maghrib dia makan nasi padang, dia kagak batal. Ya batal sih, memang membatalkan puasa. Ya batal kalau dia makan, ya kan. Oh gitu, Ustaz. Oh iya. Enggak apa-apa kan. Oh gitu, Ustaz. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja, Ustaz? Hal batalin puasa, lu makan, Oke, 1. ya kan, lu minum, 2. ya kan, habis itu ini yang udah nikah aja deh ya, hubungan suami istri. Oke. Ya kan udah nikah nih, ya enggak? Enggak batal ya, Ustaz, karena belum nikah. Eh, Gimana, Ustaz? Jadi baru tiga. terus apa? Lu misalnya di rumah sakit, lu diinfus, ya kan, yang gantiin cairan. Nah, sekarang zaman corona nih, divaksin batal kagak? Kagak batal. Vaksin. Divaksin kagak batal. Kenapa, Ustaz? Karena dia bukan pengganti cairan, dia Oh. hanya suntikan biasa dan dia bukan bagian dari pengganti cairan tubuh. Kayak gitu. Let's say kalau di swab gimana, Ustaz? Di swab batal kalau alat swab lu telan. Batal. Alat swab lu telan Batal. ya kan. Oke, terima kasih, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Nah, ada lagi nih, Ustaz. Ini dari akun Awad Ayashi. Kok azan zuhur mirip sama azan maghrib? Ini yang lagi nanya nih roman-romannya nih dia nih ya, nih kagak sahur ya kan. Terus dari mulai ini habis subuh tidur ya kan, pas tidur dengar azan zuhur, bangun-bangun dikira udah maghrib. Waduh. Ya kan? Nah, habis itu berasanya jadi sama aja tuh sholat apa azan zuhur sama azan maghrib. Emang sama lah, dari sononya sama ya kan. Nah, terus kalau misalnya ditanya-tanya, kok azan bunyinya kayak gitu, lafaznya begitu, emang dari mana kan gitu. Ya enggak, lu mau nanya gitu enggak? Enggak sih. Oh, ya udah. Ini mau nanya. Tar dulu, nih gue pengen bahas dulu nih asal muasal adzan itu bagaimana ceritanya. Dulu ya kan, waktu di Madinah, orang-orang Madinah itu dulu ketika pengen sholat, ya kan, ketika Rasul sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dulu ya sholat mah sholat aja, ya kan, sholat mah tinggal sholat. Mereka sudah sama-sama tahu, oh sudah masuk waktu sholat. Nah, kesini akhirnya kan umat Muslim sudah mulai banyak kesibukan masing-masing. Rumah mereka sudah mulai menjauh, sudah ada yang rumahnya karena penyebaran Islam pada saat itu sudah makin banyak, akhirnya sudah banyak yang jauh dari masjid rumah-rumahnya. Nah, terus bagaimana nih kondisinya untuk manggil orang untuk sholat, ya kan begitu tuh. Nah, sampai akhirnya banyak sahabat Nabi yang mengusulkan, Rasul pakai lonceng aja bagaimana? Ya Rasul, gimana kalau misalnya pakai trompet aja? Ya Rasul, gimana kalau misalnya di masjid kita taikin api biar orang pada tahu, oh ini masuk waktu sholat, pada datang. Nah, kemudian usul itu semuanya ditolak. Nah, usul itu semua oleh Rasul ditolak. Jadi akhirnya umat Islam pada saat itu menemui jalan buntu. Jadi gimana cara manggil orang sholat? Nah, habis itu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini malam-malam dia mimpi, ya kan? Mimpi ketemu orang berjubah hijau. Nah, kemudian dia ngebawa lonceng sama trompet, ya kan?
Terus diminta sama Abdullah bin Zaid, boleh nggak saya pakai loncengnya itu untuk memanggil orang sholat. Habis itu si laki-laki berjubah hijau ini dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, akhirnya dia bilang, mau nggak ente aneh ajarin kalimat-kalimat buat manggil orang untuk sholat. Nah habis itu diajarkanlah kalimat adzan. Kemudian diberitakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta ke Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kenapa kok Bilal yang dipanggil? Karena pertama Bilal orang yang paling mampu menghayati isi dalam azan, orang yang paling disiplin dan orang yang paling berani. Akhirnya Bilal azan. Pas Bilal azan, Umar bin Khattab datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah kalimat yang diucapkan oleh Bilal itu, malam itu pun aku bermimpi bertemu orang yang mengajarkan kalimat yang seperti Bilal ucapkan itu. Nah akhirnya mulai detik itulah disyariatkan azan. Begitu Ustadz Rofiq. Oh, Masya Allah. Jadi azan itu ternyata punya sejarahnya ya. Iya, ada sejarahnya. Memudahkan orang mengumpulkan untuk waktu sholat. Iya. Oke, next pertanyaan berikutnya Ustadz. Lu jangan tegang apa, Pik? Oke, ini ada lagi pertanyaan yang lain. Ini agak aneh sih pertanyaannya dari akun Instagram Furqan Al-Farak. Budim pada saat jam 6 sore gimana tats hukumnya? Oke. Budim jam 6 sore. Budim definisinya apa tuh? Budim itu buka diem-diem. Oke. Budim. Budim itu buka diem-diem. Secara bahasa budim ini, entahlah gua nggak tahu sejarah budim itu dari mana ya kan. Jam 6 sore. Nah, gua tanya dulu, sekarang maghrib jam berapa ya? Jam 6 kurang. Kalau misalnya dia budimnya pas jam 6 pas azan maghrib, kagak ngapa. Cakep tuh. Ya, buka itu. Iya, cuman diem-diem. Ini dia puasanya sah kalau puasanya ya kan. Cuman nih orang pelit. Kenapa? Pelit, diem-diem baik dia buka. Padahal buka itu kan bagusnya bagi-bagi ya kan. Kan pahala orang buka puasa nih lu punya iftar. Orang puasa, lu kasih dia buka akhirnya pakai iftar dari lu. Ya kan? Nah, lu dapat pahala orang itu, ya kan? Orang itu dapat ya kan pahala dari Allah karena iftarnya dari lu, pahala orang itu lu dapat tanpa mengurangi pahala si orang itu. Nah, ini orang buka diem-diem, ini pelit nih orang. Berarti tandanya tanya Pelit, ya. Enggak canda. Pelit nih orang yang nanya. Diem-diem baik kalau buka nih. Ini orang pelit nih. Oke, terima kasih Tat. Pertanyaan berikutnya nih. Ini masih seputar puasa ya. Dari akun Instagram Rofik Kritik. Oke. Ustaz, mimpi basah membatalkan puasa atau enggak? Oke. Mimpi basah batalin puasa apa enggak? Mimpi basah batalin puasa kalau dia itu pas lagi mimpi, dia bangun, pas mimpi dia ambil air, dia minum. Dia mimpi basahin tenggorokan. Batal lu puasa lu. Beda konsep basah. Kalau konteksnya mimpi basah tuh lu mimpi gitu kan, tahulah ya kan. Masa orang masuk pubertas ya kan, ada mimpi basah itu membatalkan puasa atau tidak? Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Keluarnya air. Ini gue nggak sejelasin nih air apa ya kan? Lu ngerti kan? Basah lah pokoknya. Pokoknya air ini dikeluarkannya dalam konteks ketidaksengajaan. Kalau sengaja baru batal. Gue nggak usah jelasin sengajanya kayak gimana, ya kan? Sengaja tuh gimana tuh? Lu udah balik belum? Umur lu berapa nih? Ntar lu. Oke. Nggak batal ya Ustaz ya? Insya Allah nggak batal. Nggak batal. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak batal. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir nih Ustaz. Dari akun Instagram yang sama, Ustaz, kenapa pacaran itu dilarang? Coba dijelaskan. Oke. Pacaran tidak pernah dilarang dalam Islam selama dilakukan setelah nikah. Gitu ya. Ya enggak deh. Pacaran, Ustaz. Ya enggak Berarti namanya pacaran itu. Panikah. Yuk. Oke. Pacaran tidak dilarang dalam Islam selama dilakukan setelah nikah. Kalau sebelum nikah jangan dulu, fokus dulu belajar ya kan. Fokus dulu sama yang lain, jangan mikir nikah dulu ya kan. Karena nikah itu bukan sekedar enak, nikah itu tanggung jawab tuh. Nah, kalau pacaran kenapa dilarang dalam Islam? Karena banyak mudarat yang ditimbulkan. Pertama, ini bisa menjerumuskan ke pergaulan bebas, ya kan? Terus juga ini banyak merugikan
Apalagi kaum perempuan yang banyak nih yang dirugiin ini, kaum perempuan. Ya kan, penting ini untuk yang perempuan. Makanya perempuan ini harus hati-hati menjaga hati, karena hati yang tidak hati-hati bisa disakiti oleh hati yang tidak berhati. Oke? Jadi pacaranlah kamu setelah menikah. Oke, tapi jangan buru-buru nikah. Ya, jadi kalau yang sudah pacaran gimana ya sudah. Kalau sudah pacaran ya sudah. Kalau memang mau dilanjut pacarannya silahkan datang ke walinya. Bagus itu. Datang ke walinya, Bapak saya ingin melanjutkan pacaran saya. Bagaimana kalau saya menikahi anak Bapak? Setelah insya Allah saya akan menikahi anak Bapak setelah kuliah. Oh, semester berapa sekarang? Baru masuk Pak. Wah, itu repot. Nah, ya itu gentle lah. Ya kan, datang ke walinya, nikahi dia. Mantap. Oke, ini sudah semua pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban-jawabannya. Padahal pertanyaannya tuh banyak yang gak jelas, tapi dijawab dengan sangat baik. Kita tunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman semua di Instagram kita, di mana @hkf.id. Kalau teman-teman suka video kali ini, jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain pada tahu, agar teman-teman semua dapat mendapatkan ilmu yang baik. Supaya teman-teman semua mendapatkan ilmu dan seru-seruan bersama Ustadz Abdul Bari. Jangan lupa ditonton video-video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pindahin nih. Ini juga masih dalam frame. Aku ditutup lagi. Santai. Oh, ya udah. Ini mau nanya, itu di Turki pernah? Lama kafat sumna sama terus dah bedanya sekat nokin aku. Ay tak gini deh kami ngain, ay tak gini investasi nasa saumi now. Saya jadi banyak. Ikut sabi dan Tingnak salah jadi bos just now, demi dan hendas saya burma. Lisensi nih. Dikat nih. Dikat nih.